Orang-orang yang kelihatannya tahu hidupnya kemana itu hanya pura-pura tahu aja sih. Itu benar. Itu hanya pura-pura tahu aja karena pada harinya setiap kita ini nggak bisa benar-benar tahu hidup ini gimana. Benar. Karenanya justru sayalah yang belajar jadi teman yang baik. Karena kadang kita ini kan ngelihat keluar ya, kok orang lain kok nggak bisa jadi temanku ya, kok susah ya dapat temen ya. Kegembiraan itu akan membuat kamu bertemu sedih di kemudian hari, apapun itu. Misal kamu punya pacar, punya pasangan, seneng kan? Seneng. Tapi akan diikuti dengan ya kekecewaan atau bahkan nanti perpisahan dan sebagainya. Sesuatu yang bikin kamu seneng akan sepaket dengan yang bikin kamu sedih. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Halo, welcome back to In Our 20s, Navigating Life in Our 20s, One Step at a Time. Oke, halo selamat sore teman-teman, balik lagi sama aku Jihan selaku founder dari In Our 20s dan juga host yang selalu nemenin video-video podcast In Our 20s. Udah lama gak ketemu, kayaknya mungkin teman-teman juga notice ketika video ini keluar, udah banyak video-video yang belum keluar gitu, udah cukup lama karena mungkin kalau teman-teman lihat di platform kita lagi banyak bikin event, kita juga lagi main ke kota-kota sesuai request teman-teman. Mungkin by the time podcast ini keluar kita udah ke Bandung, kita udah ke Jogja, mungkin kita akan ke 4 kota lagi. 4 kotanya apa teman-teman stay tune di Instagram kita. Tapi hari ini aku seneng banget karena akhirnya bisa balik lagi ngobrol, bisa balik lagi ngulik di segmen dimana aku bisa ngobrol sama seseorang yang udah mungkin melewati kehidupan tuh jauh lebih lama dari aku sendiri gitu ya. Dan akhirnya punya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa di-share, terutama pelajaran-pelajaran ketika orang ini ada di umur 20-an atau bahkan pelajaran-pelajaran yang sekiranya bisa di-share atau penting di-share ke teman-teman umur 20-an yaitu kita-kita gitu. Nah hari ini aku mau mengundang, sebenarnya ini salah satu wishlist speaker aku dari lama banget. Kayaknya dari awal aku bikin In Our 20s aku udah pengen ngundang orang ini tapi baru kewujud sekarang gitu, yaitu please welcome Mas Aji. Halo Mas. Selamat datang Mas di podcast In Our 20s. Ya terima kasih sudah diajakin buat ngobrol. Tapi Senang ini baru mulai kan ya? Baru mulai. Senang banget. Aku tuh dari awal aku bikin In Our 20s ya Mas, sedikit cerita beberapa bulan pertama. Aku tuh pas ngelis wishlist speaker, aku udah kayak aduh aku mau banget nih ngundang Mas Aji. Tapi iya. Terus habis itu tapi waktu itu kayak karena kan platform kita waktu itu masih kecil ya. Terus habis itu jadi di awal-awal aku kayak ya udah deh kita coba undang-undang yang terdekat dulu gitu kan. Nanti kalau kita udah besar mungkin kita bisa undang Mas Aji gitu. Jadi aku jujur happy banget bisa ngundang Mas Aji di sini. Thank you banget Mas udah mau datang ke sini. Ya. Dan waktu seingatku ya Festival of 20s di Jakarta. Itu timku sempat dihubungi timmu. Oh iya. Buat ngajakin aku. Dan aku sebenarnya ayo gitu mau tapi sayang jadwal bentrok pas bersamaan jadinya nggak bisa ya waktu itu ya. Kayaknya beberapa kali kita sempat ngontak cuman belum berjodoh. Oh iya, yang di Jakarta berarti pertama di Jakarta eventnya? Sebenarnya kita tuh sempat bikin community event di Jakarta beberapa kali. Cuman ketika kita bikin community event di Jakarta itu mungkin teman-teman banyak yang tahu juga. Biasanya itu eventnya tuh justru kita open mic untuk sesama umur 20-an. Karena kan biasanya kan kalau orang-orang datang ke acara tuh udah rata-rata yang on stage tuh orang-orang inspiratif gitu. Kalau di kita mau balik konsepnya. Gimana kalau kita justru bikin safe space di mana sesama umur 20-an yang mungkin achievementnya gak besar-besar banget tapi tetap sharing. Tapi basically kan kita ngerasa sebenarnya semua orang tuh pasti punya pelajaran yang bisa di-share. Gitu. Nah tapi kalau Festival of 20s itu lebih ke festival tahunannya kita. Jadi tetap kita undang banyak yang expert terus udah kayak umur 30-an 40-an untuk sharing-sharing juga gitu. Bisa di Jakarta terus Bandung berarti ya? Bandung terus Jogja. Ke Jogja gitu. Insya Allah
tahun ini 6 kota, nanti balik Wow. lagi Desember ke Jakarta lagi, Festival of Twenties lagi. Gitu. Event terus ya. Iya, makanya kita Luar jadi mikir kayak biasa. event terus nih. Gitu. Iya. Makanya terus jadi para penonton kita tuh jadi suka nanyain kayak kita seneng sih ketemu event tapi kita mau nonton podcastnya lagi gitu. Jadi kayak Iya, oke, iya. kita syuting Perlu sekalian. ini berarti nambah tim ya. Bener, perlu Buat nambah ada tim. yang event terus Bener. sama yang podcast. Bener, gitu. bener. Tapi ngomong-ngomong Mas Aji sendiri apa kabar Mas? Kabar saya ya gini-gini aja. Life as always. Life as always. Ya ups and downs. That's life. Ya. Sehari-hari kan kalau aku lihat tuh lagi banyak ngurusin Santosa sama dia. Iya. Nah itu boleh diceritain gak sih Mas kayak sebenarnya aku tuh sering banget lihat Santosa sebenarnya karena sering iya. kolaborasi kan Iya. di mana-mana. Aku tuh beberapa kali bahkan mau ikut acara kayak support grupnya gitu, tapi selalu nggak jadi gitu, selalu nggak rezeki Iya, gitu. iya, iya. Nah apa Mas kesibukannya sekarang? Ya, kalau cerita tentang Santosa ya, itu salah satu apa ya, mungkin karya saya itu waktu pandemi. Jadi tahun 2020 ya, itu saya punya keresahan terkait dengan kesehatan mental. Lalu saya bikin sebuah ruang yaitu Santosa, di mana di situ saya ngajakin teman-teman saya yang mungkin berpengalaman atau menekuni bidang psikologi, kesehatan mental, dan kesehatan jiwa, lalu saya ajak mereka untuk ngisi kelas online. Sesimpel itu sebenarnya. Di awal mula Santosa itu sebenarnya sesi online gitu. Tapi long story short, akhirnya Santosa berkolaborasi atau sekarang menjadi satu kesatuan dengan menjadi manusia. Ya, karena saya berteman dengan Raka, lalu ngobrol-ngobrol sama Raka dan akhirnya Santosa menjadi satu dengan menjadi manusia. Dan sampai sekarang terus berjalan. Jadi ada bimbel sehat mental ya online dan udah mulai offline juga bimbel sehat mentalnya. Jadi expert di mental health, sharing ilmunya kepada teman-teman yang membutuhkan. Lalu juga ada ke corporate ya, corporation, ngomongin tentang kesehatan mental, wellness di dunia kerja, diundang ke perusahaan-perusahaan. Dan juga tentu ada sesi konselingnya atau psikoterapi one on one-nya. Gitu. Itu Santosa. Oke. Kalau sama dia tuh another platform berarti Iya, berbeda. another platform. Kalau Dan itu itu apa tuh? sebenarnya belum terlalu aktif ya, baru mungkin cukup baru sama dia itu. Apa bedanya itu dengan Santosa? Santosa kan payung besarnya adalah mental health ya, mental health, kesehatan mental, psikologi. Yep. Sehingga payung besarnya cukup besar, payung besar cukup besar. Dan si sama dia ini justru lebih spesifik, lebih ke mindfulness, meditation gitu. Yep. Ya, tapi belum tahu seperti apa, belum begitu jelas sama dia ini. Kan kalau aku lihat, aku tuh sering banget lihat kontennya Mas Aji ya di mana-mana di YouTube, di Instagram kayak gitu kan. Nah, terlalu luang ngeliatinnya waktu gue. Nah, mostly ini kan bahasannya kan selalu tentang kayak mindfulness, terus tentang kayak emotional well-being mungkin kalau aku sebutnya gitu ya, tentang pulih gitu. Nah, kira-kira mungkin sedikit cerita awalnya banget akhirnya punya concern ke sini tuh kenapa Mas? Awal mulanya, wah ini ceritanya cukup panjang, tapi nggak apa-apa ya, aku ceritain di sini. Ya. Ceritain. Ya kalau dikatakan sebagai concern kesehatan mental atau tentang psikologis ya, itu ya sejak mungkin SMP, SMA saya sudah punya concern ke situ, tapi meskipun waktu itu tentu belum menyadari itu. Karena saya lahir di keluarga yang tidak seperti pada umumnya, maksudnya mungkin istilahnya teman-teman mengenalnya broken home gitu. Saya tinggal sama ibu saya single mom, dan disitulah udah kayak ada ketidaknyamanan lah dalam rumah gitu. Ya jadi SMP, SMA itu udah kayak bingung dengan diriku sendiri. Aku ini ngapain ya gitu, bertemu dengan perasaan-perasaan yang gak nyaman, marah, sedih gitu. Lalu berlanjut ke kuliah, jadi lulus SMA, akhirnya diminta milih kan, milih jurusan. Dan akhirnya salah satu jurusan itu adalah psikologi. Ya akhirnya diterima di psikologi. Waktu itu sebenarnya
pilihan ketiga itu, psikologi itu. Jurusan psikologi UGM itu pilihan ketiga. Jurusan pertama, itu aku memilih teknik komputer. Oh, jauh juga ya? Iya. Jadi minat awalnya sebenarnya kepengennya jadi ya teknik komputer. IT gitu ya? Iya, sempat juga sebenarnya diterima di Jogja, beberapa kampus. Dua kampus di Jogja itu bukan yang negeri ya. Itu teknik informatika, IT. Ya. Tapi akhirnya diterima di UGM, lalu ya memilih UGM. Dan pilihan kedua, jadi pilihan pertama teknik komputer, pilihan kedua itu elektronika instrumentasi. Jadi memang ini IPA banget, anak IPA dulu. Kenapa tiba-tiba tiganya psikologi? Kan mesti ini kan IPA 2 dan IPS 1 gitu. Kalau nggak salah seperti itu dulu ya. Okay. Strategi atau gimana itu dulu. biar diterima waktu itu istilahnya masih SPMB ya. Terus memilihlah psikologi di pilihan ketiga. Udah terlanjur memilih psikologi UGM, baru tahu ternyata itu sebenarnya salah strategiku karena psikologi UGM itu tinggi ininya, ratingnya tinggi. Jadi kalau 2 yang di atas itu nggak keterima, ya kemungkinan besar nih yang ketiga ini juga nggak keterima. Jadinya nggak keterima SPMB gitu. Ternyata kok selaras diterima gitu, terima di psikologi UGM. Baru dari situ akhirnya perjalanannya mulai concern ke sana gitu, akhirnya mendalami. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya kuliah di situ dan akhirnya ya udah langsung mendalami. Meskipun waktu diterima ya Jihan itu, aku ada rasa kelihatannya bukan aku yang pinter deh, karena ini kekurangan mahasiswa, kebanyakan mahasiswinya. Kan 80% perempuan ya? Iya, sehingga kekurangan cowok kan. Dan itu akhirnya kelihatannya, oh ini cowok, ini si Aji, ya udah terima aja gitu. bukan karena skor SPMB-nya tinggi gitu, enggak sih. Masih menjadi misteri berarti soal sekarang. Iya. Berarti dari situ baru akhirnya memang, tapi ternyata berarti pas kuliah ternyata enjoy berarti ya Mas? Iya, ini agak unik. Waktu aku kuliah, aku tuh termasuk orang yang nggak betah sekolah atau kuliah gitu, sehingga ya diterima dan kepengen cepet lulus gitu. Jadi nggak nyampe 4 tahun aku, 3,8 katanya, 3 tahun 8 bulan. Akhirnya aku lulus. Lulus dan sebenarnya sih nggak terus langsung psikologi gitu, nggak. Ada momen yang aku beneran, itu umur 20-an kan itu, waktu aku lulus kuliah itu. Ada momen dimana aku, ya istilahnya mungkin sekarang quarter life crisis ya. Aku terpuruk lah gitu, ada urusan relasi berantakan, urusan keuangan juga berantakan. Karir masa depan itu terasa gelap lah gitu, dan ada kecemasan yang luar biasa. Ingin mastiin masa depan, tapi di sisi lain masa depan ini kok nggak bisa dipastiin. Iya. Ya kan gambarannya seperti itu. Di momen itu yang aku rasain ya, di umur 20-an itu adalah itu. Masa depan kepingin aku pastiin, tapi sejatinya si masa depan ini gimana pun nggak bisa dipastiin. Benar. Dan aku hanya terseret di situ sampai ada momen yang aku kepingin mengakhiri hidupku gitu. Ya. Itu berarti pas pertengahan umur 20-an? Ya itu, bentar aku ingat-ingat dulu ya, itu di masa setelah lulus ya. Oh. Iya, setelah lulus. 23, 24 pas-pas banget sih lagi quarter life crisis gitu-gitu ya. Iya. Benar-benar. Nah ini nyambung juga sama tadi mungkin Mas Aji cerita kayak pertengahan umur 20-an tuh, apalagi habis lulus gitu ya Mas. Itu tuh lagi di fase-fase bingungnya banget. Aku juga kebetulan baru umur 24. Oh, kamu iya, 24. Aku baru 24. Jadi lagi fase-fase bingung-bingungnya juga. Makanya kan In Our 20 sendiri itu kan baru lahir 1 tahun yang lalu. Tahun lalu lah ya. Itu juga sebenarnya berangkatnya dari keresahan aku, dan sama aku juga mungkin tadi relate juga sama cerita Mas Aji gitu, kayak pas lulus kan selama ini mungkin ngerasain sekolah kayak disuapin gitu ya, kayak oke, belajar A B C D E jalannya ke sini. Pas lulus tuh kayak bingung, oke harus ngapain gitu. Nah waktu itu pas aku tanya ke teman-teman, mungkin aku ibaratnya bingung, tapi ternyata banyak orang di sekitarku yang jauh lebih bingung. Dan bener, bingungnya tuh yang benar-benar bisa sampai depresi, bisa sampai kayak gak punya motivasi ngapa-ngapain gitu. Makanya akhirnya In Our 20s tuh juga idenya sesimpel kita mau bikin safe space sebenarnya sambil kita mengedukasi. Dan itu juga kenapa lahir
segmen ini gitu. Judulnya kan Lessons I Learned in My 20s sebenarnya. Jadi itu tuh salah satu sebenarnya menjawab keresahan yang tadi mungkin Mas Aji sempat share ke teman-teman umur 20-an. Bahwa mereka tuh kan rata-rata ketakutannya adalah mau ngelangkah tapi takut karena nggak tahu nih di depan ada apa. Jadi kayak segmen ini tuh ibaratnya mau memberikan gambaran nih loh orang-orang yang udah melewati gambarannya begini. Mungkin nggak akan sama persis, tapi kayak banyak banget juga tamu-tamu tuh yang cerita bahwa dulu di umur 20-an mereka juga banyak ketakutan, dulu juga di umur 20-an mereka juga banyak bingungnya dan banyak banget salahnya. Dan justru ketika teman-teman umur 20-an ngedengerin segmen ini dan mendengarkan dari para tamu kayak, oh bahkan orang-orang ini tuh banyak juga salah-salahnya gitu. Ternyata tuh itu memberikan mereka kayak, oh aku juga gak apa-apa salah gitu. Yang penting jalan dulu. Jadi lebih ke banyak, ada beberapa tuh aku ingat salah satu penonton, mereka bilang kayak, segmen ini tuh rasanya kayak pelukan dan encouragement untuk gak apa-apa jalan aja. Yang penting nanti gimana di depannya nanti kita cari caranya tuh bareng-bareng gitu. Makanya hari ini aku mau ngundang Mas Aji untuk sharing juga sebenarnya. Kayak pas Mas Aji tuh melewati umur 20-an atau misalnya mungkin kayak ya beberapa tahun ke belakang gitu ya. Kayak apa sih Mas gitu kira-kira lessons yang kayak setelah Mas Aji lewati itu baru tahu kayak oh ternyata begini, either itu berangkat dari kesalahan atau mungkin itu berangkatnya bahkan dari step-step yang kayak tadi yang awalnya gak disangka tapi ternyata pas diambil apa gitu. Nah kita tuh pengen ngulik itu, mungkin aku personal juga karena aku baru 24 gitu ya. Jadi aku tuh pengen denger gitu sebenarnya apa sih pelajaran-pelajarannya gitu. Oke. Berat nih kelihatan. Gitu. Mungkin aku mau mulai dari, biasanya sih aku tanya beberapa lesson. Mungkin aku tanya pertama dulu sih kayak biasanya aku tanya kalau digambarin gitu ya Mas Aji. Kayak umur 20-an Mas Aji di summary gitu ya jadi satu kalimat. Apa sih Mas kayak mungkin Mas akan melabeli umur 20-an Mas Aji itu apa gitu. Satu kalimat ya? Satu kalimat. Kelihatannya ada beberapa kalimat. Atau beberapa kalimat boleh. Oke. Terutama sih ya, terutama yang aku bold adalah ini aku jelasin dulu ya. Momen waktu aku umur 20-an itu yang aku rasain dan ini mungkin relate buat teman-teman. Belum tentu sih, tapi mungkin relate adalah perasaan sendirian. Perasaan sendirian dan perasaan sendirian ini sangat lekat di aku karena ya itu tadi ada hubungannya dengan masa kecilku. Karena aku merasa ditinggalkan oleh bapakku sehingga perasaan kesepian itu terus kebawa gitu. Perasaan kesepian, perasaan kesendirian itu. Nah waktu umur 20-an itu lulus kuliah. Pertemanan itu kayak aku ngerasa kok pada ninggalin ya gitu. Kok aku gak diajakin circle itu ya, kok aku gak diajakin nongkrong gitu-gitulah. Lalu ngomongin tentang relasi, itu juga gitu. Ngomongin finansial, keuangan juga kok gak sukses-sukses ya, kok gak berhasil-berhasil ya gitu. Kok gak dapet cuan-cuan ya gitu. Sehingga waktu itu perasaan yang sangat pekat atau sangat lekat di aku adalah sendirian. Sehingga mungkin bahasanya akan aku ubah ketika aku memberi nasihat kepada Aji di tahun 20-an. Terutama aku akan bilang, kamu gak sendirian. Kamu gak sendirian. Ya, karena ternyata seiring berjalannya waktu, seiring aku menua, dan apalagi di bidang karyaku sekarang ini dengan dengerin banyak orang. Banyak orang mengalami hal serupa. Merasakan hal serupa as in merasa sendirian atau both. Justru bahkan both. kayak jadi ya both. Itu pertanyaan yang bagus sekali dari kamu bahwa yang pertama waktu itu kan aku merasa cemas, merasa masa depan itu kok nggak jelas dan sebagainya. Banyak orang juga mengalami itu. Banyak orang mengalami ketidakjelasan masa depan. Banyak orang mengalami cemas, banyak orang mengalami sedih juga, nggak cuma dirimu gitu. Karena kalau bayangin kelihatannya waktu dulu aku merasa sendirian dan kayak pokoknya orang-orang gak bisa nasihatin diriku gitu. Gak ada saran dari orang lain yang cocok buat aku gitu. Karena diriku menutup diriku. Jadi aku sendiri yang menutup pintu, orang tidak bisa ngasih saran atau membantu aku. Karena aku beranggapan bahwa orang lain gak merasakan seperti yang aku rasakan. Nah itu kan sebuah ketidaktepatan lah menurutku ya. Bahwa ternyata orang lain pun sebenarnya
merasakan gitu. Ya, jadi ya kamu nggak sendirian. Kamu nggak sendirian. Dan yang sisi keduanya, orang-orang ini pun juga setiap dari kita ini mengalami kesepian, mengalami sendirian, sehingga alone together kita ini. Wah, benar. Ya, kan? Ini salah satu juga kenapa sebenarnya Mas berhubungan tadi kita sempat ngobrol In Our 20s sering bikin event. Karena ternyata aku sadar waktu itu banyak juga yang bilang salah satu kekuatan besar yang mereka dapatkan setelah datang ke event itu adalah, jadi kan event kita tuh selalu bahasnya tentang kayak kalian tuh gak sendirian, kayak we're all in this together dan lain-lain. Dan ternyata itu tuh benar-benar kelihatannya simple gitu, tapi kayak itu tuh ternyata perasaan yang semenakutkan itu ketika di umur 20-an pertama kali masuk ke dunia yang sangat luas gitu. Terus kayak aduh aku sendirian ketakutan, aduh aku sendirian kayak gini. Apalagi sekarang kan sosial media dengan sebegitunya ya Mas, kayak kesannya tuh setiap kita buka sosial media kayak everyone looks like they know tentang hidupnya, as if kayak they made it. Tapi kayak iya kan, nah itu tuh menakutkan ternyata Mas untuk umur 20-an sekarang gitu. Jadi kayak itu sih salah satu feelings yang mau kita coba deliver juga. Jadi justru kalau nyambung tadi terkait dengan sosial media, orang-orang kok kelihatannya tahu hidupnya mau kemana. Kalau poin pertama tadi aku akan bilang si Aji umur di 20-an itu aku akan bilang, kamu gak sendirian. Yang kedua yang aku kepingin kasih tahu ke Aji umur 20-an adalah, hidup ini gak ada yang benar-benar tahu. Unknowable. Jadi orang-orang yang kelihatannya tahu hidupnya kemana itu hanya pura-pura tahu aja sih. Itu benar. Itu hanya pura-pura tahu aja, karena pada harinya setiap kita ini nggak bisa benar-benar tahu hidup ini gimana. Benar. Karenanya orang itu hanya ada dua, mengakui bahwa dirinya nggak tahu hidup ini gimana, dan yang kedua kategori orang-orang yang pura-pura tahu padahal sebenarnya nggak tahu. Bahkan sampai sekarang ya usia saya yang udah 20 tahunan lebih melebihi umur 20 kelihatan tua banget aku. karena aku itu kuliah Jian. Itu umur tahun 2002. Kamu udah lahir 2002? Baru lahir. Ya kan jadi kan 20 tahun. 20 tahun. Sehingga kayak gak ada yang benar-benar tahu lah hidup ini gimana gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga gak tahu kok. Benar. Hidup ini gimana. Benar. Ini salah satu juga kalau aku podcastan sama yang umurnya 30-40 gitu ya kan. In Our 20s kan tagline-nya adalah karena umur 20-an bingung dan lain-lain. Terus biasanya pada cerita juga, tapi Jihan kita di umur 30-an, 40-an kita juga masih bingung. Kalau kayak gitu. Jadi bener sih kayak memang kadang sering kali kayak ya kita juga kadang gak tahu gitu. Tapi ya all we can do adalah ya jalanin aja gitu. Ya. Dan justru perlu be honest with yourself. Be honest with ourselves. Ya akui aja bahwa ya gak tahu. Benar. Karena kadang kalau terus berpura-pura gak tahu gitu, justru insecure. Karena pondasinya kan gak kuat ya. Benar. Nah berarti kan Mas Aji nih udah menjalani hidup bisa dibilang kalau para penonton kita kan rata-rata awal 20-an. Jadi mungkin Mas Aji secara durasi udah 2 kali lipat dari kita ya. Makanya ternyata aku diundang di In Our 20s itu gara-gara udah 20 tahunan melebihi 20 ya. Waktu dihubungi Usam ya. In Our 20s aku merasa kelihatannya aku dikira umur 20 deh ini. Ternyata ya. Tapi justru salah satu yang kita sering undang itu adalah kita malah sekarang tuh salah satu yang kita rutinin di setiap kota adalah kita ngundang yang justru umurnya ada 30, 40, 50. Karena kita sempat testing pas di acara ulang tahun kita ada segmen kayak pesan dari umur 30-an, pesan dari umur 40-an, pesan dari umur 50-an. Kita testing tuh. Nah ternyata responnya bagus banget karena mereka ngerasa kayak it's powerful ketika it's coming from someone yang ya apalagi udah ngelewati hidupnya tuh 2 kali lipat umurnya dari mereka. Jadi kayak pelajarannya tuh banyak dan somehow mereka kayak dikasih teaser bahwa kayak pun kalau mereka sekarang takut kayak 20 tahunan lagi tuh kira-kira akan seperti apa yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya
sobat-sobat In Our 20s ini seneng justru kedatangan tamu-tamu yang udah jauh gitu umurnya dari kita-kita gitu. Nah mungkin Mas kalau misalnya dari umur Mas Aji sampai sekarang gitu ya, pasti kan aku yakin pelajarannya banyak banget gitu ya. Nah kira-kira Mas kalau misalnya Mas bisa share gitu ya yang menurut Mas penting untuk umur 20-an, terutama juga aku personally juga gitu untuk tahu kira-kira apa aja sih Mas, boleh di-share gak? Mungkin ini beda zaman ya, misalnya ya karena usianya cukup jauh, udah 20 tahunan lebih dari usia 20 saya. Maka yang ketiga barangkali, kalau tadi kan yang pertama kamu jangan merasa sendirian. Yang kedua, nggak ada yang benar-benar tahu hidup ini gimana ya. Lalu yang ketiga justru ngomongin tentang karena nggak ada yang benar-benar tahu hidup ini gimana. So mumpung umur 20-an, mumpung kamu umur 20-an, belajarlah sebanyak mungkin. Ya, karena di usiaku kadang terkendala malam udah gampang ngantuk atau mungkin udah mesti ngurusin kesehatan, menjaga kesehatan lebih aktif gitu, lebih harus concernnya juga ditambah ke sana. Sedangkan teman-teman di usia 20-an punya tenaga lebih, sehingga gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar hal yang baik tentu saja, dan belajar apapun. Ada satu hal yang sampai sekarang terus aku pegang, Jihan, bahwa gini, kalau kamu kuat kan aku ngelihat ada sisi saintis dan sisi artis setiap orang. Ya, si A itu kuat di sisi saintis, si itu kuat di sisi artis, ya, ilmuwan dan seniman. Nah, kalau kamu kuat di sisi ilmuwan, sisi saintismu, belajarlah sisi artis. Make it balance. Dan vice versa, sebaliknya, kalau kamu merasa kuat di sisi artis, sisi kreatif, seorang seniman, belajarlah sisi saintis. Ya. Aku pun sampai sekarang mengupayakan itu. Di bidangku ngomongin mental health, aku belajar tentang ilmu kesadaran, tentang mindfulness. Kadang terjebak dalam kondisi yang terlalu serius, terlalu dalam, terlalu digging deeper gitu. Sehingga aku perlu menyeimbangkan sisi itu. Kadang aku main gitar, atau aku bermain Gundam, atau aku nonton musik, nonton pameran seni. Karena untuk mengupayakan sisi seniku, mengupayakan sisi artis gitu. Sehingga karena hidup ini nggak ada yang benar-benar tahu seperti apa, justru itu adalah sebagai pengingat kita untuk belajar sebanyak mungkin. Dan istilahku adalah main ke tetangga. Main ke tetangga. Kalau rumahku ini adalah lebih ke sisi saintis, tetanggaku adalah sisi artis, ya main ke tetangga. Jangan, ya dalam tanda petik ya main ke tetangga itu. Jadi jangan terlalu membatasi diri lah gitu. Main ke tetangga itu perlu. Kalau yang aku tangkap, ini menurut aku baru denger nih tentang scientist dan artis. Berarti scientist tuh more tuh kayak sesuatu yang bentuknya riset, terus yang bentuknya tuh belajar ilmu eksak gitu, berarti masuknya scientist gitu ya. Oke, kalau misalnya kayak teknik, terus abis itu yang matematika yang kayak gitu-gitu, itu berarti ke scientist. Artis tuh mungkin kayak nulis, terus habis itu kayak yang nyanyi, tari gitu-gitu ya. Itu artis. Iya. Benar, itu artis gitu, banget, seni How banget. to communicate, itu artis. Makanya sebagian teman-temanku itu mereka secara sains, secara ilmu itu dalam banget. Tapi seringkali terkendala bagaimana mengkomunikasikan ke orang. Benar. Diajak ngobrol di podcast kadang mungkin mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka teliti. Ya. Dan sebagian teman-temanku yang kuat di sisi artis, dia bisa reach jangkauannya luas sekali. Betul. Ya. Tapi dia tidak mendapatkan kedalaman. Benar. Di mana kedalaman itu hanya bisa didapatkan oleh sisi scientist. Oh, ini menarik nih. Ini ilmu baru menurutku. Iya. Setiap orang ada itu, ada dominasi. Itu. Dia saintis atau artis. Kalau dirimu lebih ke apa? Kamu merasa di titik sekarang kamu lebih artis katanya? Sebenarnya lebih aku nyeniman. At some point sebenarnya aku lumayan riset juga. Riset, tapi karena kebutuhannya adalah harus banyak muncul di depan gitu ya. Jadi artisnya iya, tapi sebenarnya
Kuat di mana? Kuatnya menurutku justru malah di scientist-nya. Oh, di karena scientist-nya. Sebenarnya aku prefer di belakang layar sebenarnya. Jadi aku podcast ini capek ya? Iya sejujurnya kayak. Tapi kan kadang kan kayak harus muncul di depan sosoknya biar membangun dan lain-lainnya gitu kan. Aku pun juga sebenarnya aku kan nge-podcast Puluhan Selaras itu kan rutin kan. Itu juga habis nge-podcast. Aku cerita sama istriku capek banget aku. Pasti. Karena aku lebih nyaman nulis saja, bener. Nulis ya kan, dan nggak kelihatan mukaku gitu. Bener. Ya karena itu sisi lebih nyaman buat aku ya gitu. Tapi perlu make it balance itu. Nah ketika akhirnya kan kalau yang aku lihat berarti Mas Aji udah berusaha untuk membuat itu balance. Ya. Apa yang akhirnya benefit ketika itu udah balance tuh apa Mas? Tidur lebih nyenyak sih. Oh iya. Ini jawaban yang kurang heroik ya. Tapi ya gimana pun sebenarnya kan kita semua ini membutuhkan itu kan, tidur lebih nyenyak gitu. Bener, jadi bener. Kadang kalau aku itu sering kali terjebak, bahkan sampai sekarang ya, sering kali terjebak terlalu serius. Jadi dalam satu hari gitu kayak ngulik tentang memaafkan atau ngulik tentang kayak tadi pagi aku nulis tentang apa misal kesepian gitu. Aku kulik gitu sampai sedalam-dalamnya gitu. Sampai dalam satu hari itu aku kekurangan waktu untuk playfulness. Ngomongin mindfulness tapi aku kekurangan ruang untuk playfulnya. Yep. Jadi kalau aku terlalu serius ya malam hari akan burn out kan jadi capek banget badanku. Jadi sebenarnya itu cara menyeimbangkan energi juga ya sebenarnya. Iya, benar. Menarik. Ya. Nah ini aku mau tarik sedikit Mas ke tadi mungkin pelajaran sebelumnya gitu ya, poin sebelumnya tentang be honest with ourselves. Menurutku ini salah satu frase yang cukup sering muncul, tapi menurutku apalagi mungkin di fase kita umur 20-an, kadang kita tuh masih menebak-nebak apa sih yang dimaksud dengan jujur sama diri sendiri. Nah kira-kira menurut Mas Aji sendiri kayak cara at least kayak first stepnya dulu untuk kita tuh bisa jujur sama diri sendiri tuh apa sih Mas sebenarnya? Oke. Obrolannya sudah semakin serius. Tapi mungkin aku akan cerita ya. Kembali karena ini konteksnya umur 20-an. Di masa umur 20-an itu waktu aku kuliah, meskipun aku kuliah di Jogja kan. Tapi teman-temanku itu cukup banyak yang dari luar kota. Bahkan dulu teman-teman dekatku ya, teman-teman kuliah itu mungkin 80% itu dari Jakarta. Ya. Bukan semuanya, bukan satu angkatan ya, tapi jadi ada kan biasanya kan ada circle-circle kecilnya kan, ya kan, ada teman-teman bestie. Iya, bestinya. Ya, itu mungkin orang 5, orang 6 gitu. Itu kebanyakan adalah orang Jakarta. 7 orang. 5 orang Jakarta, 2 orang itu orang Jogja sama orang Solo. Aku lahir di Solo. Yang satunya orang Jogja. Nah, 5 orangnya orang Jakarta. Dan di waktu itu justru yang 2 orang ini termasuk aku itu merasa insecure ketika ngomong aku kamu. Karena orang Jakarta ini menganggap bahwa ya mesti lu gue ya kan. Di situ aku merasa insecure untuk ngomong aku kamu, sehingga memaksakan diriku untuk ngomong lu gue. Padahal aku sendiri deep down aku nggak nyaman ngomong lu gue, ya kan. Dan bahkan ada momen yang teman-teman ini kayak ngejek aku kan, medok banget gitu kan. Tapi aku berusaha untuk diterima di circle gitu, tapi nggak nyaman sebenarnya, nggak jujur pada diriku sendiri. Aku pernah berada di masa itu, ya. Hingga akhirnya aku terus jadi belajar bahwa enggak, yang terpenting justru ya be honest with myself. Aku jujur pada diriku sendiri. Mungkin langkah pertamanya adalah ya perlu cek ke diri sendiri. Kamu nyamannya gimana? Kalau memang kamu nggak nyaman untuk bilang lu gue, ya ngomong aja aku kamu. Meskipun mungkin akan diajak juga teman-teman Jakarta ketika aku dulu ngomong aku kamu kayak kan kita nggak ada hubungan ya kan, kayak kan ada itu kan, ada pandangan gitu kan, sudut pandang mesti lu gue, kalau temen, kalau aku kamu itu ya udah punya jadi pacar atau apa gitu.
Nah disitulah aku terus sempat memaksakan diri untuk ngomong lu gue meskipun itu salah satu kekonyolan saya waktu itu. Dan saya respect itu, salut buat teman-teman yang memang dari Solo, dari Jogja, dari daerah yang bisa fasih sekali ngomong lu gue. Kan ada kan teman-teman ada pasti ya? ada. Ya kan? Teman-teman yang sebenarnya dia orang daerah tapi dia fasih ngomong lu gue. Nah, aku itu termasuk orang yang enggak gitu. Tapi aku berusaha untuk diterima di circle itu dan memaksa diriku. Dan akhirnya ya udahlah aku jadi diriku sendiri aja lah gitu. Berarti sebenarnya salah satu hal pertama yang bisa kita tanyain tadi to be honest with ourselves adalah yang pertama, apakah sebenarnya dengan kondisi ini itu kita nyaman atau enggak gitu ya Mas? Iya. Dan itu kamu pun perlu menjawab jujur pada dirimu sendiri. Beneran nyaman gak kamu dengan kondisi sekarang atau dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Kayak waktu itu aku juga ada momen di titik yang aku tanya ke diriku sendiri dan aku mesti jawab jujur pada diriku sendiri bahwa aku sebenarnya nyaman gak sih mesti ngomong lu gue gitu. Kelihatan enggak deh. Dan akhirnya aku memberanikan diri. Jadi be honest with ourselves itu memang berjalan beriringan dengan keberanian. Karena kadang ada standar-standar sosial, ada pressure dari peer pressure dari teman-teman yang kamu harus jadi orang lain gitu kan. Ya perlu keberanian. Benar. Ini menurutku berhubungan banget juga kalau di umur 20-an itu salah satu yang sering banget kita bahas tuh adalah sebenarnya kan membangun relasi. Kayak memilih pertemanan yang tepat dan memilih pasangan yang tepat. Nah menurutku tadi honest with ourselves ini penting banget, salah satunya dengan ngecek kita nyaman atau enggak. Karena ketika kita sebenarnya cukup berani untuk bertanya ke diri kita nyaman atau enggak dengan kondisi dan orang-orang tersebut, sebenarnya itu bisa memudahkan kita jadinya nyari orang-orang yang sesuai sama kita ya Mas. True. Benar ya? Jadi memang dari situ pengalaman itu Jian, aku itu juga sampai sekarang yang aku alamin ya, yang sebenarnya aku alamin adalah gimana kita berrelasi dengan diri kita sendiri, begitulah kita berrelasi dengan orang lain. Maksudnya kalau kamu udah jujur pada dirimu sendiri, maka orang lain pun juga akan bisa lebih jujur pada diri kita gitu. Benar. Ya, seberapa dalam kamu berrelasi dengan dirimu sendiri, ya sedalam itulah orang lain berrelasi dengan dirimu. Gitu. Atau jadi itu hanya cermin ya, cermin. Yep, betul. Cermin. Kalau kita bisa menengok atau masuk ke dalam diri kita sendiri, maka kita akan lebih bisa ngelihat dalam juga ke orang lain. Kalau misal nengoknya ini cuma 1 meter misal gitu ya, maka ya hanya bisa ngelihat 1 meter kedalaman orang yang kita bangun relasinya gitu. Kalau dalam bisa sampai 1 kilo misal seperti itu, ya berarti bisa membangun relasi dengan orang lain sedalam 1 kilo juga. Menarik. Aku jadi pengen kaitin sedikit tentang ketika balik lagi. Karena salah satu concern banget dan salah satu cerita yang sering muncul di In Our 20s dan teman-teman followers In Our 20s adalah mereka tuh merasa susah banget mencari teman-teman dan circle-circle yang nyaman gitu untuk mereka gitu. Dan tadi pas ngobrol ini aku jadi inget pembahasan tentang sebenarnya value gitu ya. Nah aku jadi kepo Mas Aji. Dulu mungkin awal-awal di umur 20-an atau misalnya ketika Mas Aji membangun pertemanan gitu. Kayak ada gak sih Mas pernah fase-fase di mana Mas Aji melewati proses kayak mengetahui value diri Mas Aji sendiri, baru akhirnya melihat value-value yang sama dengan orang-orang sekitar gitu. Ini kalau aku ngelihat zaman sekarang juga ya, sebelum nanti ngobrolin di masa aku dulu. Zaman sekarang memang agak challenging untuk menjalin pertemanan yang baik atau yang dalam gitu, yang beneran temen gitu susah karena kan sekarang udah semakin canggih teknologi ya. Dan teknologi itu satu kotak yang kita bawa kemana-mana itu yaitu handphone. Itu menawarkan sosial media dan sosial media banyak manfaatnya. Tapi di satu sisi yang lain ada sisi membangun individualistik kita. Kita hanya terjebak dalam satu kotak gitu. Nah individualistik ini juga berdampak ke bagaimana kita berteman dengan orang lain. Sehingga memang apa yang dulu saya lakukan mungkin tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Tapi kalau saya boleh cerita waktu dulu saya di usia 20-an di mana waktu dulu
baru ada Friendster ya. Iya bener ya. Baru ada Friendster, Facebook ya kan. Facebook mentok deh, belum ada Twitter berarti. Udah ada tapi mungkin masih awal-awal. Dulu masih Winem. Tahu ya Winem buat teman-teman. Aku udah nggak masuk. Udah nggak tahu ya. Kamu generasi Spotify soalnya kan. Dulu Winem terus bahkan karena ini di Jogja shootnya jadi teringat mesti rental VCD, DVD, belum streaming film. Waktu itu prinsip saya dan tentu banyak kekonyolan, banyak kebodohan yang saya lakukan waktu itu, tapi lesson learn-nya di poin itu adalah justru saya lah yang belajar jadi teman yang baik. Karena kadang kita ini kan ngelihat keluar ya, kok orang lain kok nggak bisa jadi temanku ya, kok susah ya dapat temen ya, kok susah ya aku sekarang punya temen ya gitu. Tapi justru pertanyaannya adalah mari kita balik shifting kan, apakah diriku sudah jadi teman yang baik buat orang lain belum? Ini mindset yang menurut aku menarik dan aku jarang denger sih Mas. Karena biasanya benar, biasanya adalah ketika ngobrolin kayak gini, mostly kayak, oh ya kalau teman yang kayak gini gak cocok ya udah kita gak usah temenan ya kayak gitu-gitu. Which mungkin at some point true tapi benar menurut aku conversation tentang what if kita putar gitu, gimana kalau kita mencoba menjadi teman yang baik. Iya justru gitu. diri kitanya sendiri, setiap diri kita tanya ke diri sendiri bahwa sudahkah aku jadi teman yang baik buat orang lain? Jangan-jangan belum gitu. Nah ini aku belajar, apalagi aku laki-laki ya. Pertemanan laki-laki dengan pertemanan perempuan tentu berbeda. Betul. Berbeda ya. Aku ngobrol banyak sama istriku. Istriku seringkali dengan mudahnya bisa WhatsApp teman perempuannya dan ngomongin hal yang menurut laki-laki ngapain juga di WhatsApp gitu ya. Ini pertemanan laki-laki gimana? Kita hanya sebatas kayak kalau butuh aja ya kan. Kalau butuh aja gitu. Komen-komen di story atau apa gitu. Ngapain gitu, nanyain kabar itu ngapain gitu. Ya kalau butuh aja baru ngubungin. Tapi kalau perempuan kan enggak. Perempuan lebih fluid kan, lebih dia pakai baju apa dikomentarin. Atau apa, kegiatan apa dikomentarin. Tapi justru aku belajar dari istriku, belajar dari perempuan bahwa laki-laki perlu seperti itu. Makanya aku itu sampai sekarang secara berkala, ini satu habit yang masih aku bangun, aku pelajari dalam rangka menjadi teman yang baik. Secara berkala, aku itu random ngubungin temenku, dan hanya nanyain apa kabar. Hanya nanyain apa kabar. Dan cukup banyak temanku cowok yang ngapain kamu sih? Tapi ternyata menyehatkan mentalku. Ya kan? Kan toxic masculinity, kesehatan mental laki-laki kan cenderung laki-laki tidak bercerita kan. Bener. Tapi itu gak menyehatkan mental kita. Ada perasaan yang terus jadi kesepian, sendirian. Nah dengan nanyain kabar itu adalah cara untuk jadi teman yang baik. Secara berkala coba kamu random aja lihat WhatsApp nomor WhatsApp atau nomor telepon temenmu ya, siapa yang selama ini mungkin belum pernah kamu ajak ngobrol atau belum lama ini kamu ketemu dengan dia, kamu tanya apa kabar, atau kamu baru apa, atau mungkin kalau cowok kadang ngomongin politik juga sih. Gimana kabar politik? Bener. Gitu. Ini menurut aku salah satu tips yang jarang di mention, tapi menurut aku penting karena benar. Karena salah satu balik lagi sih ketika bahasan kesepian di umur 20-an gitu-gitu kan kadang sebenarnya salah satunya adalah karena lack of connection juga kan Mas sebenarnya. Tapi justru itu balik lagi kadang kita terlalu fokus mau melakukan hal yang besar yang gimana-gimana padahal kadang sesimpel tadi random ngeliat kontak terus habis itu mungkin ngechat nanya kabar mungkin somehow itu memberikan sense of connection yang terbangun sedikit-sedikit yang lebih sehat justru ya Mas. Bahkan ada buku kalau aku boleh referensi buku ya itu Lost Connections. Lost Connection judulnya, pengarangnya ini udah umur 40 jadi aku agak trust issue dengan ingatanku. Nanti bisa dicek pengarangnya Johan Hari kalau gak salah. Itu benar seperti katamu Jian, bahwa sekarang ini banyak orang mengalami masalah mental karena kehilangan connection itu. Ramai koneksi, ramai interaksi di sosial media, di WhatsApp, di gadget. Tapi itu nggak real connection. Itu hanya surface.
Hanya cuma ngebalas DM, ngirim meme, ngirim reels. Tapi itu hambar gitu, kayak ya service aja dangkal gitu. Nah, yang disaranin memang perlu create atau build connections dan itu real connection. Ya. Kalau di Mas Aji sendiri, menurut Mas yang ngebedain kayak connection yang bentuknya surface atau mungkin dangkal gitu ya, sama atau cuman tadi koneksi yang kelihatannya rame aja, sama yang real atau meaningful connection tuh, kalau di Mas sendiri biasanya gimana bedanya? Ini agak klasik tapi mau sampai sekarang sih masih bisa diterapin. Real connection gimana pun juga offline connection. Ya. Tapi ini kalau di generasimu kelihatannya lebih nyaman online deh. Online interaction itu lebih menarik. Iya, ada hal-hal yang kita memang online aja gitu. Tapi bagaimanapun offline connection, pertemuan secara offline seperti ini, itu tidak bisa digantikan sebenarnya dengan menatap layar. Menatap mata tidak akan bisa digantikan dengan menatap layar kan. Benar, ya kan? benar. Dan ketika offline connections, ya beneran be present. Yep. Beneran mengapresiasi kehadiran orang tersebut. Diletakin handphone dan beneran sekadar hadir. Diri kita sekadar hadir here and now atau di sini gini. That's real connection. Oke. Berarti PR kita adalah boleh membangun banyak koneksi di online, tapi berarti tetap menyempatkan offline connection itu ternyata penting juga ya Mas. Iya, apalagi dengan sekarang AI, ChatGPT. Iya, benar. Ya, maka manusia jadi berinteraksi dengan mesin. Benar. Saya tidak membenci itu karena itu memang bagian dari perkembangan zaman. Tapi kita perlu seimbangkan dengan sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali ajak teman untuk bertemu offline. Benar. Dan itu juga yang aku lakuin sampai sekarang. Secara berkala bertemu dengan teman-teman yang selama ini berinteraksi di sosial media. Yuk kita meet up, hang out bareng, ketemuan beneran menatap mata, menatap wajah. Bukan hanya menatap layar. Dan mungkin itu yang dilakukan di In Our 20s juga kan? Iya benar. Karena mereka ngerasanya punya teman online banyak, tapi untuk offline yang beneran kayak ngobrol tuh sulit banget gitu. Oke, ini menarik. Tadi kan udah 3 tuh Mas pelajarannya ya. Aku masuk ke lesson yang keempat deh. Pelajaran keempat apa lagi tuh Mas? Ini agak absurd tapi aku ceritain gak apa-apa ya. Waktu aku umur 20-an di Jogja, aku dulunya dari lahir sampai SMA di Solo, lalu merantau ke Jogja. Itu sebuah kebebasan yang luar biasa karena tidak tinggal sama orang tuaku. Kebayang. Ya sehingga ngekos, ngontrak gitu sama teman-teman. Dan tentu saja banyak kenakalan yang saya lakukan. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Kenakalan apapun you name it mungkin pernah aku lakuin waktu umur 20-an. Dan semua kenakalan itu ya, itu kan mengejar gembira. Aku hanya ngejar gembira. Aku hanya kepengen hore aja, kepengen seneng. Dan ternyata itu nggak baik buat diriku ya. Ini sebatas yang aku alamin, belum tentu teman-teman juga ngalamin, tapi yang aku alamin adalah berlebihan, hanya mau positifnya, nggak mau negatifnya, itu nggak sehat. Ya jadi kalau malam hari gitu, daripada kesepian, udahlah nanti kemana sama teman-teman, ke klub dan sebagainya, hanya nyari hore aja, karena beranggapan kesepian itu negatif kan. Udah cari hore, cari yang positif gitu. Menurutku dulu rame-rame sama temen itu positif kan buatku dulu gitu. Tapi ternyata itu berlebihan negatif, berlebihan positif, berlebihan ngejar seneng, itu enggak baik lah. Benar-benar. Iya.
Ya. Karena aku ngerasa, tapi ini setuju juga karena somehow kan aku ngerasa kita lumayan banyak yang dibesarkan tuh kayak melabeli emosi, kalau senang itu Iya. baik, kalau Iya. sedih itu berarti something is wrong atau Iya. enggak kayak buruk gitu kan. Nah menurutku berarti memang ketika case-nya jadinya adalah ketika kita punya belief seperti itu, kita jadi terus-terusan hidup tuh isinya harus bahagia, harus bahagia gembira gitu ya. gembira Iya, terus gitu iya, kan. Jadi terus-terusan mengejar itu gitu kan. Nah, Mins tadi kalau misalnya dari poinnya Mas Aji, mungkin salah satu yang aku pengen tanyain juga adalah berarti gimana caranya kita bisa deal with emotion yang tidak senang atau tidak happy atau tidak gembira. Ya, perlu sadar dulu atau perlu ingat dulu bahwa ketika kita gembira, ya, tubuh kita itu stres. Secara fisiologis, secara biologis, ketika kita gembira, tubuh kita itu stres. Jadi kayak jungkat-jungkit itu. Ketika kita gembira itu dia nggak seimbang. Dan tubuh akan berusaha menyeimbangkan lagi, berada di titik tengah lagi. Demikian juga sedih tentu saja. Ketika sedih kita stres dan berusaha untuk nyimbangin lagi. Jadi poin pertama justru kita perlu sadar dan terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa berlebihan gembira itu bikin stres. Makanya ketika kita berlebihan tertawa akan menangis kan. Benar. Karena tubuh akan berusaha menyeimbangkan. Itu dianggap stres. Gembira itu dianggap stres. Dan secara spiritual atau filosofis gitu. Filosofi spiritual mengatakan iya, kegembiraan itu akan membuat kamu bertemu sedih di kemudian hari. Apapun itu. Misal kamu punya pacar, punya pasangan, seneng kan? Seneng. Tapi akan diikuti dengan ya kekecewaan atau bahkan nanti perpisahan dan sebagainya. Sesuatu yang bikin kamu seneng akan sepaket dengan yang bikin kamu sedih. Apapun itu di setiap fase lah. Menikah, ya seneng gitu. Tapi ya ada momen-momen yang bikin sedih gitu. Misal punya rumah gitu, seneng punya rumah. Tapi ya ada sisi-sisi yang bikin kamu sedih gitu. Sehingga segala sesuatu itu sepaket sebenarnya. Ketika berlebihan hanya mau senangnya tok gitu, senangnya aja gitu. Lalu menyangkal atau denial atau membenci yang negatif, justru itu bikin tegang. Batinnya jadi tegang gitu. Ya. Berarti ini menarik. Berarti sebenarnya kata-kata senang dan sedih itu datangnya satu paket at some point, benar ya Mas ya? Iya, memang dia selalu sepaket. Selalu sepaket. Nah, bahagia ini kalau sudut pandangku ya. Bahagia itu ketika kita bisa merangkul dua sisi itu. Gembira dan sedih. Itu bisa kita rangkul. Tidak berlebihan mengejar gembira dan tidak berlebihan membenci sedih. Di momen itu kamu akan bahagia. Berarti justru bahagia ini bukan kayak perasaan yang senang yang selalu kayak euforia gitu, positif itu, tapi justru salah satu kuncinya berarti berdamai ya. Iya. Berdamai dengan perasaan apapun yang ada dan merangkul itu semua gitu. Ketika gembira, ingat ini gak sepenuhnya positif. Atau gembira ini jangan terlalu digenggam erat. Dan ketika mengalami sedih, sadari juga bahwa di situ shall pass. Di kondisi itulah seseorang bahagia yang sebenarnya di situ sebenarnya. Bukan sebuah hal yang euforia, yang gegap gembira, bukan, itu bukan bahagia. Justru malah ketika kita attach menggenggam erat gembira, ya, misal kamu ketemu seseorang dan bikin kamu gembira gitu, senang. Terus kamu kepingin terus mengulangi momen itu. Berarti kamu kan attach terhadap momen gembira itu kan. Betul. Akan makes you suffer. Benar. Ini make sense sih. Menurut aku juga balik lagi sih. Karena salah satu di In Our 20s itu kan bahasannya relationship. Yep. Dan salah satu common yang orang-orang bilang ya, relationship itu kita harus mencari relationship yang banyak bahagianya dan banyak senangnya ya kayak gitu-gitu kan. Nah berarti menurutku memang salah satu cara yang salah satu hal yang perlu banyak didiskusikan mungkin di case-nya di In Our 20s ini adalah gimana ketika misalnya kita punya relationship atau kita punya berhubungan sama orang gitu, dan ketika itu tidak senang dan euforia, kayak gimana caranya kita bisa tetap menerima itu gitu dan tetap menjalani itu gitu. Iya. Apalagi buat yang sudah menikah, usia pernikahannya sudah 5 tahun ke atas, atau bahkan seperti saya usia pernikahan saya sudah 10 tahun ke atas.
kami sadar benar bahwa ngomongin relasi itu nggak bisa senang terus. Nggak bisa senang terus. Coba kamu tanya ke orang-orang yang sudah menikah belasan tahun atau bahkan 20 tahun. Emang dalam sepanjang relasi itu senang terus? Mungkin di awal-awal aja kita kayak senang gitu. Tapi enggak, selalu ada sisi sedihnya gitu. Makanya ketika kamu terlalu menginginkan bahwa relasi itu gembira terus, nonsense, justru akan gak sehat juga buat diri atau buat relasi tersebut. Ada nggak Mas kayak mungkin apa ya, kayak either mungkin ya pegangan Mas Aji as in misalnya ada quotes atau misalnya ada pernah menemukan kutipan di buku atau apa gitu tentang menghadapi sedih atau down di dalam hidup dengan lebih sehat dan lebih mindful gitu. Menghadapi sedih. Iya, menghadapi sedih. Karena menurutku tuh perasaan sedih tuh perasaan yang dihindari orang-orang. Kayak kalau mau sedih tuh takut orang. Aku juga kayak gitu kan kadang. Makanya tadi pas dengerin itu aku jadi kayak iya juga ya bener ya gitu. Karena kita kadang ngeliatnya ketika kita sedih, oh ini berarti kita salah nih hidupnya gini gitu. Nah menurut aku mungkin itu sih. Aku mau tanya gimana caranya ketika sedih datang di hidup kita, karena itu juga satu paket, kita bisa menghadapi itu tuh lebih damai gitu. Oke. Karena kan hidup ini kan gak peduli perasaan kita ya. Sesedih apapun kita terhadap perpisahan misal. Ya, hidup akan memberikan kita perpisahan. Sesedih apapun kita terhadap apapun itu, ya hidup gak peduli perasaan kita. Hidup akan selalu memberikan itu ke kita gitu. Sehingga ketika sedih itu datang, kalau di jalan mindfulness ya atau di jalan kesadaran, hanya sadari saja emosi itu. Jadi mungkin bisa diawali dengan ketika dikunjungi perasaan apapun itu, kembali ke nafas. Jangkarkan diri di nafas, here and now. Supaya tidak hanya terseret oleh drama-drama perasaan sedih itu. Karena kan muncul perasaan sedih biasanya akan diikuti dengan narasi-narasi pikiran kan. Pikiran-pikiran yang semakin bikin kita sedih atau semakin bikin kita takut. Nanti jangan-jangan gini ya, nanti jangan-jangan gitu. Sehingga perlu kita jangkarkan di sadari nafas. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Mindful breathing. Ketika sudah menjangkarkan diri di present moment, maka berbagai perasaan yang muncul termasuk sekuat apapun perasaan sedihmu, kalau jangkarmu cukup kuat di here and now, kamu gak hanya terseret oleh perasaan sedih itu. Ya, kamu tetap di center gitu. Menarik. Ini kan soalnya kan banyak yang suka bahas tentang mindful breathing dan lain-lain gitu. Tapi tadi pas aku dengar penjelasannya tentang penjangkaran ke ini jadi make sense. Karena jatuhnya kadang aku kan kebetulan juga sering konseling sebenarnya untuk kebutuhan pribadi. Dan salah satu yang memang sering banget diajarin sama psikiaterku tuh adalah memang tentang mindful breathing. Nah itu tadi aku pas dengar penjelasannya jadi lebih detail lagi bahwa oh bener ketika sesuatu terjadi dan aku mindful breathing. Dulu tuh aku sempat nanya soalnya di awal kayak ini belajar mindful breathing lama banget karena aku berminggu-minggu belajar mindful breathing. Tapi bener aku merasa relate kayak ketika mindful breathing tuh jadi ada penjangkaran gitu ya bahasanya. Dijangkarkan di anchoring di present moment. Dan langkah selanjutnya ini mungkin agak cukup banyak orang yang mungkin tidak setuju, tapi ketika perasaan itu muncul tidak perlu dilabelin bahwa itu perasaan sedih. Karena ini sekali lagi ini di kacamata atau pendekatan kesadaran ya. Pendekatan kan banyak sekali. Bener. Di jalan atau pendekatan yang lain mungkin berbeda. Tapi sebatas yang saya pelajari di pendekatan kesadaran. Apapun perasaan yang muncul, termasuk perasaan sedih itu, tidak perlu dilabelin bahwa itu sedih, oh itu marah, oh itu cemburu. Karena ketika kamu memberi label perasaan, justru itu nguatin perasaan. Make sense. Benar. Jadi berarti ketika itu muncul diterima aja ya Mas? Sadari aja itu sebuah sensasi di tubuh atau itu sebuah perasaan, sebuah emosi. Karena kalau memberi label perasaan itu. Dan saya tahu benar bahwa pendekatan yang lain justru meminta kita untuk memberi label kan. Yep. Kalau di pendekatan kesadaran, di jalan kesadaran, memberi labelmu itu justru nguatin
perasaan itu. Kenapa? Karena dasarmu memberi label itu adalah pengalaman masa lalu kan. Oh, perasaan kayak gini di masa lalu itu diberi label perasaan sedih. Benar. Maka sekarang ini ketika aku mengalami perasaan kayak gini, ya ini berarti perasaan sedih. Berarti terjebak dalam masa lalu kan, berdasarkan masa lalu. Maka di pendekatan mindfulness atau kesadaran, sadari perasaanmu beneran fresh in the moment, here and now. Jadi tidak perlu diberi label, hanya sadar aja. Oke, perasaan. Oke, ini menurut aku menarik nih. New things yang pernah dibahas di In Our 20s sih. Menurut aku akan jadi insight. Nggak banyak yang ngomongin tentang tidak memberi label ini. Benar. Oke, ini tadi kita udah ada 4 lesson. Mungkin satu lagi kali ya Mas. Satu lagi. Kalau satu lagi ini agak berat. Aku sendiri memahaminya tidak mudah. Tapi ringkasnya gini, puncak dari segala sesuatu itu kosong. Maksudnya, misal waktu dulu aku jomblo, aku beranggapan bahwa punya pacar kelihatannya happy deh, bahagia deh. Lalu punya pacar, setelah berpacaran senang sih gitu. Selang beberapa waktu, selang beberapa tahun, kembali kosong ya. Kosongnya kayak waktu dulu aku jomblo ya. Ada rasa kosong yang muncul lagi. Oh, tapi kan belum menikah gitu. Nanti menikahlah. Nanti kalau menikah kan kosong ini akan terisi. Gitu. Setelah menikah, iya sih. Setahun 2 tahun, perasaan kosong itu terisi gitu. Tapi bertahun-tahun kemudian kembali lagi, kosong itu muncul lagi. Oh, kalau nanti sudah sukses, nggak lagi kosong deh gitu. Setelah sukses, beberapa waktu kemudian muncul lagi, dikunjungi rasa kosong itu. Jadi kalau saya diberi kesempatan ngasih saran gitu ke Aji 20 tahun, saya akan ngasih saran tidak perlu terlalu gelisah atau tidak perlu terlalu ngotot untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Karena setelah mendapatkan yang kita inginkan, itu pun akan kembali kosong. Agak menyedihkan sih kita manusia ini sih. Apa yang kita kejar setelah kita dapetin tetap aja tidak bisa mengisi rasa kosong itu. Karena berarti pada dasarnya itu perasaan yang akan selalu ada berarti ya Mas? Akan selalu ada. Dan mari kita lihat bersama banyak orang yang hidupnya jadi ngotot ini, ngotot itu, haus kekuasaan atau mungkin sampai melakukan tindakan-tindakan yang mestinya dia tidak lakukan. Hanya dalam rangka sebenarnya untuk mengisi rasa kosong itu. Benar, itu benar banget. Itu benar banget. Setelah kamu mendapatkan yang kamu inginkan, lalu kembali lagi rasa kosong itu muncul lagi. Sehingga sampai sekarang aku terus belajar untuk bukan berusaha mengisi rasa kosong itu, justru karena rasa kosong ini terus muncul di diri kita, justru kita perlu belajar berteman dengan rasa kosong ini. Ini aku baru dengar sih. Karena kan biasanya orang-orang misalnya mereka ngomongin tentang emptiness atau kekosongan. Kadang-kadang kan salah satu obrolannya adalah diskusinya, oke, berarti misalnya jadi mengotak-kotakan mana hal yang membuat kosong, mana hal yang kayaknya ini kayaknya menurut aku juga masih hipotesis soalnya orang-orang ngomongin kayaknya ini sih nggak bikin kita kosong gitu kan. Bikin lebih alive gitu ya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi tadi setelah dipikir juga make sense juga karena banyak juga mungkin orang-orang yang akhirnya udah 40 tahun, 50 tahun bener juga gitu kayak udah melewati sukses yang dikejar-kejar juga udah dapet. Terus keluarga yang mungkin dulu mikirnya kayak banyak hal yang diusahakan untuk tidak merasa kosong, pas udah dapet tetap kosong lagi gitu. Tapi terus-terusan makin kebakaran gitu kayak kok ini masih kosong gitu kan. Tapi aku jarang banget mendengar masukan atau dengar insight justru kayak gimana caranya kita berteman dengan rasa kosong itu gitu. Tapi benar-benar make sense banget menurutku. Termasuk dalam relationship ya. Kan orang udah nikah, oke, seneng beberapa tahun, terus beberapa tahun kemudian salah satu ada yang merasa kok kosong ya gitu. Benar.
atau merasa bosan gitu. Ya itu cuma istilah aja. Perasaan kosong atau perasaan bosan itu muncul. Lalu dia berusaha menjalin relasi dengan yang lain atau berselingkuh. Hanya dalam rangka itu kan, untuk mengisi rasa kosong itu. Tapi selang beberapa tahun kemudian setelah selingkuh ya akan kosong lagi. Bahkan sampai bercerai lalu menjalin relasi, menikah dengan selingkuhannya, selang beberapa tahun kosong lagi. Lalu dia mencari lagi. Nah, ironisnya manusia gitu, kita ini berusaha mengisi rasa kosong itu, padahal kosong itu tidak akan bisa sepenuhnya diisi. Benar. Ini menurutku menarik. Nah, kalau di Mas Aji sendiri, so far yang Mas Aji lewati, gimana akhirnya Mas Aji bisa berusaha untuk berteman dengan rasa kosong ini? Ngeluangin waktu untuk nggak ngapa-ngapain deh. Ini agak konyol tapi itu yang saya lakukan. Jadi kayak ya hening, letakin handphone, diem aja, kalau perlu pejamkan mata. Dan pasti akan muncul rasa kosong itu. Benar. Ya, justru malah memberi ruang untuk rasa kosong itu hadir dan benar-benar kayak nih beneran nih ada rasa kosongnya dan dirasain gitu ya. Makanya kan ketika aku ngajakin teman-teman buat yuk kita hening gak ngapa-ngapain, mereka kadang gak nyaman. Banyak orang gak nyaman untuk to do nothing itu sesuatu yang gak nyaman sekali kan. Karena ketika to do nothing itu ya akan dikunjungi rasa kosong itu. Disitulah justru sebenarnya pintu latihannya. Latihan untuk menemui rasa kosong itu. Diberi ruang rasa kosong itu dan ditemui rasa kosong itu. Karena barangkali rasa kosong itu adalah diri sejati kita. Yang senantiasa ada dia sebenarnya. Benar. Senantiasa ada. Berbagai pengalaman gembira, pengalaman hore, pengalaman sedih, pengalaman apapun. Sebenarnya si rasa kosong ini senantiasa ada. Kayak jadi latar belakang gitu. Yep. Kalau metaforanya kayak langit dan awan. Awan bisa hitam, bisa abu-abu, bisa putih. Beragam bentuk awannya, tapi langit ini kan selalu berada menjadi background si awan. Nah, rasa kosong itu yang kita sebut rasa kosong barangkali adalah seperti langit itu. Jadi kita perlu memberi ruang bertemu rasa kosong itu. Menarik. Ini menurut aku bahasan yang cukup tidak common, tapi harusnya banyak orang yang jadi sadar dan jadi melihat ke dalam lagi sih gitu. Karena balik lagi kadang kita kan melakukan banyak hal untuk menambah excitement di dalam hidup kita gitu ya, untuk menghindari perasaan kosong itu. Tapi berarti kali ini aku juga setelah ini mau mencoba menyadari kekosongan di dalam diriku gitu ya. Tapi menurutku benar sih, itu mungkin salah satu cara kita lebih berdamai sama hidup kita in general kali ya Mas. Jadi gak terus-terusan kayak huru hara mencari apalagi yang akhirnya ternyata kita udah lari-lari kemana-mana, tahu-tahu jangan sampai tahu-tahu kita jadi sedih dan depresi ketika di ujung-ujungnya kita ketemu perasaan yang di awal kita hindari gitu setelah lari itu gitu. Dan dengan mungkin teman-teman di usia 20-an ini sudah mulai belajar menemui rasa kosong, maka langkah, sikap, tindakan yang kamu pilih lebih berisi. Itu betul. Paradoks ya. Jadi ketika menemui kosong, terlatih skillful untuk menemui kosong di dalam dirimu. Justru ucapanmu, kata-katamu, tindakan, pilihan, mungkin pilihan karir atau apapun itu justru lebih ya berisi, lebih ada dayanya gitu. Karena fokusnya bukan untuk menghindari atau mengisi rasa kosong itu, tapi kita tahu juga ya udah ujungnya akan ada rasa itu, tapi lebih ke kayak gimana kira kita tetap menjalani ini dengan mindful gitu ya. Iya, apalagi kalau kamu berusaha ngisi rasa kosong, kamu merasa kosong dan kamu berusaha mengisi rasa kosongmu dengan meminta dari orang lain, kamu menjalin relasi, ya itu pasti relasi sering. Terus, meskipun mungkin tidak terucap ya, kamu ngomong ke orang itu gitu, tolong rasa kosongku ini kamu isi ya gitu. Tentu akan berujung kecewa deh. Benar. Karena si orang itu juga merasa kosong juga. Benar. Sama-sama merasa kosong, sama-sama saling menuntut untuk diisi. Tentu terjadi konflik.
Bener. Jatuhnya jadi ketika berhubungan jadi malah ekspektasinya banyak dan menggunung, jatuhnya jadi saling menuntut meminta. Juga kan, saling meminta itu padahal sama-sama nggak punyanya gitu, sama-sama hausnya, sama-sama nggak punya air minumnya, tapi saling menuntut untuk dikasih, jadinya konflik. Benar. Tentang perasaan kosong ini ada gak sih Mas resource kayak buku atau apa gitu Mas pernah baca atau biasanya? Banyak buku terkait dengan ilmu kesadaran ya. Ilmu kesadaran atau mungkin non-duality atau mindfulness tadi ya, istilah yang lebih common ya, mindfulness. Buku-bukunya Eckhart Tolle, buku-bukunya ini mungkin nama-nama yang tidak terlalu familiar, tapi itulah yang saya pelajari, Eckhart Tolle, Rupert Spira, terus bisa Jiddu Krishnamurti, ada ya banyak, ada guru-guru, teman-teman bisa referensi yang lain bisa dicari ilmu kesadaran atau ilmu kesadaran spiritual mungkin lebih spesifik ya. Oke. Kita ternyata ngobrol udah lama banget Mas Aji. Udah 1 jam lebih. Banyak banget hal yang aku dapat dari obrolan hari ini Mas Aji. Kan besok kita bertemu lagi di acara In Our 20s sama teman-teman Jogja. Tapi Mas biasanya sebelum nutup tuh salah satu segmen yang teman-teman penonton suka banget itu adalah satu rekomendasi buku. Sebenarnya rekomendasi buku personal. Mungkin kayak yang Mas Aji suka banget baca gitu dan kenapa. Sama yang kedua biasanya quotes favorite. Nah 2 itu boleh di-share gak Mas? Itu kalau ditodong gini bingung. Jadi Pertama ditodong kata-kata hari ini Mas Aji kan gitu ya, konten kata-kata hari ini gitu ya. Apa ya? Bentar ya. Mungkin agak mengutip yang tadi gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, kalau bukunya dulu. Buku di kesempatan ini aku nyaranin bukunya Jon Kabat-Zinn. Judulnya Wherever You Are, There You Are. Dimanapun kamu berada, ya kamu di situ. Itu satu buku yang bisa jadi rekomendasi dari saya. Kalau quote maksudnya dari quotes, orang lain atau dari orang lain sendiri? Boleh, atau dari Mas Aji juga ternyata punya quotes yang kayak the quotes that you always live by, itu juga gak apa-apa. Apa ya? Bedain antara loneliness dengan aloneness. Kesepian dan kesendirian itu 2 hal yang berbeda. Esensi diri kita itu aloneness, kesendirian. Setiap kita ini sebenarnya selalu kesendirian, selalu sendiri. Ketika kamu memusuhi aloneness, maka kamu akan kesepian. Sehingga yang disaranin pelan-pelan bertemanlah dengan kesendirianmu. Bertemanlah dengan aloneness. Maka kamu tidak akan kesepian. Maka kamu tidak merasakan loneliness. Gitu ya. Perbedaan antara aloneness dan loneliness ya. Iya, itu juga mungkin gak banyak orang ya. Udah banyak banget aku personally belajar hari ini Mas Aji. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Ini kayaknya pertama kali aku mengundang tamu yang latar belakangnya memang fokus di mindfulness. Jadi menurutku ilmu-ilmu yang hari ini didapetin lumayan ilmu-ilmu baru juga, baik aku personally dan di In Our 20s podcast. Jadi terima kasih banyak Mas Aji untuk hari ini. Terima kasih udah akhirnya mau main ke podcast In Our 20s. Dengan senang hati. Sangat senang ada Mas Aji di sini. Aku juga mau terima kasih untuk kita lagi ada di Collective Space di Jogja, karena kebetulan kita lagi ada di Jogja bersama Mas Aji mau In Our 20s Goes to Jogja. Terakhir teman-teman mau ngucapin makasih banyak juga udah nonton. Hari ini menurut aku banyak banget pelajaran-pelajaran yang didapatin. Gak cuman tentang mengejar banyak hal-hal. Biasanya kan ada episode-episode yang gimana sih caranya kita merapikan financial. Ada yang episodenya ngomongin tentang gimana caranya kita bisa striving di karir. Nah tapi menurut aku hari ini episodenya cukup on the other side-nya, kita ngobrol gimana caranya kita berdamai despite
all of that gitu. Yeah. Which sekali lagi terima kasih Mas Aji. My pleasure. Thank you juga buat teman-teman udah nonton sampai detik ini berarti ya, sampai di akhir ini. Seperti biasa kalau misalnya teman-teman ada mau kasih rekomendasi, entah siapa yang bisa kita undang atau mau teman-teman tonton gitu ya di In Our 20s, atau misalnya rekomendasi-rekomendasi topik lainnya juga seperti biasa bisa di chat di kolom komentar gitu ya, atau diskusi. Kalau ada masukan, feedback dan lain-lain juga seperti biasa aku happy banget untuk bacain satu-satu, dan aku beneran bacain satu-satu setiap hari. Jadi paling itu aja, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you teman-teman semua.